Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang bisa kita pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur atas segala nikmat, Allah akan memberikan kemudahan, kelapangan dalam kehidupan kita dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tidak lupa berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah selesai mengerjakan ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur, termasuk di antaranya keluarga kita, orang-orang yang kita kenal. Mudah-mudahan haji mereka haji yang mabrur dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita yang belum haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan rukun Islam ini di tahun-tahun yang akan datang. Berkaitan dengan ini, sebelum kita meneruskan bagian tafsir kita, perlu ingin cerita sedikit tentang haji. Ini sebuah cerita yang terjadi. Sebuah cerita yang terjadi pada saat seseorang sedang menunggu di ruang tunggu airport untuk pulang ke negaranya masing-masing. Saat itu beliau sedang berada di airport internasional Jeddah. Maka ada seorang laki-laki di sampingnya. Berkenalan, kemudian dia mengenalkan diri, katanya bahwa saya seorang pemborong. Biasanya pemborong itu banyak dunia lah. Sungguh Allah katanya memberikan nikmat kepada saya. Tahun ini saya berhaji, haji saya yang ke-10. Jadi sudah 10 kali. Yang di sampingnya mendoakan, kata beliau, hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Mudah-mudahan hajimu menjadi haji yang mabrur dan sa'yan mashkura, perjalananmu dalam haji ini perjalanan yang merupakan salah satu bentuk daripada syukur dengan nikmat Allah, dan mudah-mudahan kata beliau dosamu diampuni oleh Allah. Maka tersenyumlah laki-laki yang haji yang ke-10 tadi. Lalu dia bertanya, yang sudah naik haji 10 kali, banyak ya orang Indonesia kira-kira mana ini Pak? Yang 4 dalam bahasa kita nih, ini haji yang nomor berapa? Nama beliau itu Sa'id. Kata Sa'id ini haji saya yang pertama, dan haji saya ini punya cerita yang panjang. Saya tidak mau bercerita, tapi karena yang seorang tadi mendesak terus akhirnya beliau kata begini,
Kata beliau, kita ini sebenarnya menunggu. Jadi kata beliau, kisah haji saya ini, saya sudah sangat lama mendambakan ini naik haji. Sudah 30 tahun yang lalu saya berencana naik haji. Jadi nabung selama 30 tahun beliau bekerja di salah satu rumah sakit. Pada ketika hari ingin melunasi biaya haji saya, kata beliau, dan saya membawa uangnya, saat itu saya berada di rumah sakit dan saya mengobati seorang anak yang kena penyakit yang dia harus diobati terus-menerus, tidak bisa dihentikan, harus diobati terus. Jadi jangkanya panjang ya anak ini supaya sehat. Saat itu kata beliau, saya bertemu dengan ibunya si anak. Lalu ibunya si anak tadi mengucapkan terima kasih kepada saya, kata beliau, dan mungkin ini terakhir kita bertemu, kata ibu anak. Kata beliau, saya pun heran. Saya mengira, kata beliau, usaha saya selama ini untuk mengobati anak saya itu tidak diterima dengan baik. Dia akan memindahkan anaknya ke rumah sakit lain. Terus saya ucapkan itu, kata beliau, apakah selama ini saya kurang mengobati anak ibu? Kata ibu, tidak. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Sungguh Anda telah banyak membantu perkembangan anak saya. Tapi ini hari terakhir, kami akan keluar dari rumah sakit ini, kata si ibu. Kata beliau, kata Said ini, Dokter Said ini, kalau ibu senang diobati di sini, kenapa ibu harus mengeluarkan anaknya dari rumah sakit ini? Kata si ibu tadi, biaya untuk membayar rumah sakit ini sudah tidak ada lagi, dan suami saya sudah tidak bekerja lagi. Jadi kami memutuskan untuk membawanya ke rumah saja. Kata Dokter Said ini begini saja, saya coba mengusulkan ke bagian administrasi rumah sakit, minta keringanan, siapa tahu boleh. Ke beliau saya terus ajukan, tapi dijawab bahwa ini rumah sakit, bukan yayasan sosial, ini rumah sakit. Maka saya pun kata beliau sedih. Di saat itu saya beliau dengan spontanitas, saya ingat bahwa saya punya uang, saya bawa uang, mau menyetor melunasi setoran haji. Saya bawa uang di melunasi. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu isi hati kita, dan tidak ada yang lebih kucintai selain haji yang sudah kudambakan dan ziarah ke masjid Nabi-Mu 30 tahun yang lalu. Dan sudah 30 tahun lalu, bayangkanlah. Tapi hari ini uang ini akan saya bayarkan untuk pengobatan anak ini 6 bulan ke depan. Uang itu mustor haji. Hari ini saya jadi menyetorkan pelunasan haji. Akan saya kasihkan uang ini, bayar ke rumah sakit untuk pengobatan anak ini 6 bulan ke depan. Saya serahkan, kata beliau, ke muhasib itu, ini kasir. Dan saya ucapkan, saya bilang kepada ibu anak tadi bahwa rumah sakit punya
anggaran sosial. Padahal rumah sakit punya anggaran sosial, punya mizaniyah. Mizaniyah itu ya anggaran sosial khasah khusus bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka si ibu tadi pun dengan suaminya yang kebetulan berada di sampingnya menangis. Lalu dia berdoa. Si suami ibu tadi berdoa, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupmu. Doanya nangis sekali. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidupmu. Jadi dokter tadi didoakan oleh si ayah dari anak. Dan mudah-mudahan orang-orang yang sepertimu selalu diberi berkah oleh Allah. Banyak banget. Terus dia bertanya, wahai dokter, kalau uang itu tadinya untuk haji, kamu berikan, berarti gimana tentang hajimu? Ya namanya tawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Jadi saya serahkan aja itu kepada Allah. Dan saya pun pulang, kata beliau. Di hati saya itu bercampur dua kesedihan karena sudah 30 tahun mau menaikkan haji, sedih ternyata tidak bisa. Tapi rasa gembira yang luar biasa, kata beliau, menyelimuti hati saya karena saya bisa membantu orang yang sangat memerlukan. Maka malamnya, kata beliau, saya tertidur. Sebelum tidur, kata beliau, saya menangis. Maka saya pun tertidur. Setelah menangis, saya tidak tahu lagi, kata beliau, saya pun tertidur. Dan dalam tidur saya kata beliau, saya bermimpi. Saya sedang tawaf di Baitullah. Mimpinya, ini kejadian. Kata beliau. Dan orang-orang mengucapkan salam kepada saya. Dan mereka berkata, Hajjan mabruran ya Haji Sa'id, haji yang diterima wahai Haji Sa'id. Faqad hajjata bis sama qabla an tahujja 'ala al-ardh. Kamu sudah mengerjakan haji di langit sebelum kamu mengerjakan haji di bumi. Itu dalam mimpinya. Maka kami, kata orang-orang tadi, perlu minta doa. Maka ketika itu beliau, saya pun terjaga dan saya sangat semangat. Saya ucapkan Alhamdulillah. Tidak berapa lama, kata beliau, telepon saya berbunyi. Maka pemilik itu rumah sakit menelpon saya. Dia minta bantuan saya. Dia ingin pergi haji pada tahun ini, tetapi dia harus punya teman. Akhirnya, kata beliau, dia meminta saya untuk menemaninya berhaji. Maka kata beliau, fasajadtu lillahi syukran, saya pun sujud syukur. Saya pun bisa berhaji tanpa saya mengeluarkan uang. Dan dia juga memberi saya uang saku, kata beliau. Sehingga kata beliau, setelah itu saya mengusulkan kepada rumah sakit punya tabungan khusus untuk para orang-orang fakir, artinya punya anggaran khusus untuk biaya orang yang tidak mampu. Dan ternyata, kata beliau, rumah sakit pun meminta kepada suami si ibu tadi untuk bekerja di salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pemilik rumah sakit. Nah, itu kata beliau, akhirnya saya bisa berhaji. Maka orang yang haji 10 kali tadi pun, kata beliau, berdiri dan dia mencium dahi saya. Orang Arab tuh kalau dia tanda hormat tuh mencium dahi,
kepala kita tuh dipegang, dicium dahinya, itu tanda hormat. Kalau kita memegang di kepala itu senang, kayak ya, alhamdulillah itu senang. Lalu dia berkata, wallahi lam ashur fi hayati bil khajal mithla ma ashur. Katanya, demi Allah, saya tidak pernah merasa malu seperti sekarang ini. Karena saya berhaji, tetapi saya itu berhaji keinginan saya. Sedangkan engkau, berhajinya engkau itu karena Allah yang mengundang. Itu kan skenario-nya Allah. Undang sholawat itu diundang. Saya itu beli berhaji sudah 10 kali keinginan saya, tapi kamu itu luar biasa mengundang. Allah yang mengundang. Sehingga kami pun saling mendoakan kata beliau. Nah itu cinta ya. Dan banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti ini, yang seperti cerita orang yang ingin berkorban itu. Ada orang miskin, keinginannya untuk melaksanakan korban hari raya itu luar biasa, sehingga dia menabung bukan setahun 2 tahun sampai puluhan tahun baru bisa beli kambing. Akhirnya dia ke pasar beli kambing. Setelah itu disuruh antar ke rumahnya. Ternyata yang ngantar ini salah alamat. Ngantarnya ke rumah yang dekat dengan rumahnya orang yang lebih miskin daripada dia. Akhirnya orang yang di rumah ini senang, di dunia ada kambing. Oh, dari mana? Kan seperti itu. Dan dia pun pulang tidak membawa apa-apa. Lalu tetangga yang dekat rumah itu bercerita malah kambing dia, orang kambing lama. Rumah kami hendak buka, maka berita ternyata kami diantari orang diberi perang kambing. Ujar sini di hati ini kambing aku nampak tukar nih salah alamat, tapi di sini aku ada tega mengucapkan itu, karena tega, karena saking miskinnya orang ini. Itu kejadian di Damaskus di Syria, saking miskin. Akhirnya aku salahkan kepada Allah. Begitu aku pulang ke rumah kata beliau, datang orang nantar kambing yang lebih besar daripada. Itu jadi kejadian itu. Biasanya dari siapa? Dari seseorang yang menghadiahkan kambing ini untukmu. Jadi Allah kontan untuk membalas. Sama dengan ini tadi. Cuma 1 malam. Hari ini melakukan kebaikan, malamnya dimimpikan, malam itu juga langsung dapat telepon minta dikawal untuk sama-sama berhaji kebaikan. Ini luar biasa. Dan ini kejadian Bapak. Banyak cerita-cerita itu orang-orang saleh yang orang miskin tidak makan sudah sehari, kemudian dapat rezeki, disuruh istrinya beli roti, keluar dia beli roti, kemudian di tengah jalan dia ketemu ibu dengan anak yang sudah tidak makan 2 hari. Si ibu minta, dia kasihkan. Dia pulang ke rumah tanpa bawa apa-apa. Tiba-tiba datang yang jauh lebih banyak daripada itu banyak sekali. Itu sebuah kejadian yang memang Allah memberikannya. Dan kejadian-kejadian yang seperti itu tingkat keikhlasannya sangat tinggi. Ya Allah, karena itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tinggi tingkatnya karena spontanitas. Nah itu cerita kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Masih banyak cerita-cerita yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi renungan dalam kehidupan kita. Ya. Terus kita masuk ke tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam. Kemarin sudah ayat ke-54. Insyaallah hari ini kita ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbihi mardiya. Dan adalah dia Nabi Ismail alaihissalam itu menyuruh ahlahu, keluarganya. Jadi para mufassirin di sini berbeda pendapat. Ahlahu itu ada yang mengatakan keluarganya, ada yang mengatakan kaumnya,
Ada yang mengatakan umatnya. Tapi kesemuanya perbedaan itu bukan perbedaan yang bertentangan, tidak. Dan adalah Nabi Ismail alaihissalam kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Di ayat ke-54 Allah menceritakan bahwa Nabi Ismail itu adalah shadiqal wa'di, orang yang menepati janji. Karena beliau berjanji ketika bapaknya akan kembali, inni ara fil manami anni adbahuka. Apa yang beliau katakan? If'al ma tu'mar, ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Ditepati itu janji oleh Nabi Ismail. Itu sifat Nabi Ismail, tepat janji. Nah, sekarang ini banyak orang kalau tepat janji, yalah. Kalau hendak menjadi orang yang dicintai Allah, maka tepatilah janji. Maka jangan berjanji kalau tidak bisa menepati. Beda umpamanya kan ingat tuh, sengaja utang sejuta, kena 2 hari, 2 hari hilang orangnya. Ngomong seminggu betul, kan semua udah utang seminggu. Kena sok pada pulang sampai setahun. Nah itu kalau akhirnya orang pada mau tangi gitu lah, karena tepat lawan janji. Yang kedua, Nabi Ismail di sini itu juga sebagai seorang rasulan wa kana rasulan nabi. Beliau nabi dan juga sebagai rasul. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa dari antara sifat Nabi Ismail alaihissalam itu adalah kana ya'muru wa kana ya'muru ahlahu bis-salati was-zakat. Beliau ini menyuruh keluarganya atau umatnya atau kaumnya untuk melaksanakan salat. Di sini beliau menerjemahkan maksudnya ahlahu itu keluarga. Kalau dimaksud bersama istrinya. Dalam tafsir lain kaumnya. Dalam tafsir lain umatnya. Allah Subhanahu wa taala kata beliau tidak menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran itu kecuali hal-hal yang penting. Itu satu kaidah ketika kita membaca Al-Quran, kita mengerti maknanya. Apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu tidak akan Allah sebutkan kecuali hal yang penting, kecuali hal yang penting. Kenapa di sini ada pertanyaan? Kenapa Nabi Ismail ini menyuruh keluarganya? Kalau dalam tafsir ini beliau mengatakan zaujatahu, istrinya. Karena istri itu atau keluarga itulah lingkungan yang sering berinteraksi dengan kita pertama. Ya Allah, termasuk namanya anak. Kalau istrinya baik, maka lakinya pun, suaminya pun akan menjadi baik, dan rumah tangganya pun akan menjadi baik, dan anak-anaknya pun akan menjadi baik. Ini kalau istrinya baik. Tapi sebaliknya, kalau pada baiknya, kenapa yang harus sholat disebutkan? Karena sholat ini sebenarnya sudah disampaikan. Sholat ini adalah ibadah kewajiban yang harus dilaksanakan siang dan malam. Ya Allah, kalau haji hanya setahun sekali, puasa setahun sekali, zakat ya kalau ada, gitu kan. Tapi sholat ini kan lima kali dalam sehari. Sehingga dia mengatakan begini, kalau sebuah rumah tangga itu suami dan istrinya betul-betul menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu, maka dipastikan keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, hadis sahih, Nabi kita SAW pernah menjelaskan, rahimallahu imra'an istaiqadha minal lail fa shalla rak'atayn thumma ayqadha ahlahu. Maka Allah akan merahmati kepada suami yang dia terbangun di malam hari dan dia pun salat 2 rakaat aja semuanya, kalau banyak. Kemudian dia bangunkan istrinya, fa in tana'a, kalau istrinya tidak mau bangun, nabaha fi wajhiha al-ma, dia percikkan air ke muka istrinya. Jadi kalau ditumpahi kan, dipercikkan air ke muka istrinya. Itu kata Nabi SAW, orang itu akan mendapat rahmat kasih sayang dari Allah. Begitu juga sebaliknya, rahimallahu imra'atan, seorang istri akan dirahmati oleh Allah kalau dia bangun di malam hari, maka dia salat 2 rakaat, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, nadahat bi wajhihi al-ma, maka dia percikan di muka suaminya itu air, dipercikan ya, yang ditumpahi sangat sedikit. Ya. Nah ini hadis Nabi SAW. Jadi setiap suami dan setiap istri yang bisa melakukan ini, maka orang itu sudah melaksanakan salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dia menciptakan lingkungan dalam rumah tangganya yang akan menjadi baik. Dan setiap istri atau setiap suami itu sebaiknya, kata beliau, dia melaksanakan perintah Rasul atau anjuran Rasulullah ini sebagai tanda bukti bahwa dia cinta kepada junjungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat memerlukan waktu, ya Allah. Zakat berkaitan dengan harta, tapi untuk mencari harta perlu waktu. Ya, mencari harta itu perlu waktu. Kita bekerja itu perlu waktu. Jadi sebenarnya salat itu juga bagian daripada zakat. Kalau zakat itu adalah berkembangnya harta dan mendapatkan berkah, sekalipun pada zahirnya kurang, maka salat yang 5 waktu itu juga sama, akan menjadikan waktu orang yang salat memerlukan, orang yang memperhatikan salat 5 waktu, maka akan diberikan berkah dalam waktunya. Jadi kalau kita betul-betul perhatikan waktu salat, maka waktu kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sibuk, bahkan ada orang yang mengatakan kada ada waktu. Kata beliau bahwa waktu yang kita gunakan untuk sholat itu kalau kita perhatikan maka akan menjadikan waktu kita di luar sholat berkah. Waktu kita di luar sholat menjadi berkah. Apa arti berkah? Yaitu kebaikan. Guring, rasa lawas pada 1 jam. Berkah waktunya. Tidak ada guring, rasa lawas. Asal guring sudah lawas nih. Sudah guring. Asal masih kawat maka. Ya, nah ini waktu yang berkah. Ini waktu yang berkah itu guring sebentar sudah cukup. Kita pada malam sudah semalam siang guring pulang. Ya. Ini kata beliau kaitannya. Kalau kita ikhlas melakukannya, membagi waktu kita itu
sehingga dibandingkan dengan seorang insinyur. Coba bayangkan betul ya. Seorang insinyur bangunan, dia itu diajak oleh yang punya bangunan untuk memeriksa bangunannya itu 5 kali sehari. Artinya di mana kekurangannya, di mana kekurangannya, di mana kira-kira bangunan itu bagus kan jadinya? Bagus kan? Karena diajak 5 kali sehari dia bangun rumahnya. Emang kita lihat bangunan ini di mana amnya? 5 kali sehari itu. Ini manusia itu ya Allah. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali sehari mewajibkan kepada kita sehari semalam, maka menjadikan, kata beliau, orang yang sholatnya orang yang perhatikan waktu sholatnya, maka Allah akan membantunya untuk menyempurnakan sholatnya, untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, kita kadang-kadang bisa jadi waktu kita, tapi kalau kita bukan dapat sempurna, kenapa? Berarti perlu kita koreksi. Mungkin niat kita masih ada yang kurang pas itu macam-macam. Itu kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kemudian wazakah, dan beliau juga menyuruh keluarga untuk menunaikan zakat atau melaksanakan zakat. Nah, dari sini para ulama menjelaskan kepada kita bahwa orang Islam itu dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana bisa mengeluarkan zakat kalau pada hartanya? Disitulah kita disuruh menjadi orang yang mampu berusaha. Kalau pada Allah ya sudah. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan adalah beliau Nabi Ismail alaihissalam diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat ridha Allah itu adalah memperhatikan syariat Allah. Gampang, dan syariat Allah yang disyariatkan kepada hambanya itu tidak ada yang susah. Yang membuat susah itu kita yang membuat susah. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang betul-betul wajib yang harus dikerjakan itu cuma 2. Yang memang harus tidak boleh kada. Ya Allah, syahadat dan sholat. Puasa kalau mampu, berzakat kalau mampu, naik haji kalau mampu. Dari 5 itu bujur harus dikerjakan cuma 2. Ya. Tapi kalau begitu dikasih kemampuan, hanya dikasih kewajiban-kewajiban. Orang yang tidak mampu puasa karena usianya atau karena sakit, ya sudah, tidak harus berpuasa. Tapi jangan dijadikan pulang pada puasa dari sakit sedikit aja. Bagi kok jarumnya jadi sedikit sakit ya lah, berpuasa hari ini kan itu hari yang biasanya. Jadi rukun Islam yang 5 itu cuma 2 yang harus dikerjakan. Yang 3-nya itu kalau ada kemampuan. Kalau benar dia sudah, Allah tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian di ayat yang ke-56 Allah berfirman, ini sudah berpindah ini ceritanya dari Nabi Ismail. Wadhkur fil kitab, ingat di dalam kitab ini, maksudnya di dalam Al-Quran ini ada seorang nabi yang disebutkan, yaitu Nabi Idris. Dalam silsilah para nabi itu, Nabi Idris ini adalah nabi. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Idris ini siddiq, jujur, nabiyan, dan dia menjadi nabi, tapi tidak rasul. Kalau Nabi Ismail itu rasulan, nabiyan, rasul dan nabi. Tapi kalau Idris alaihissalam ini hanya nabi. Kenapa jadi nabi? Karena rasul. Karena
Nabi Idris ini setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam ini sebagai rasul. Jadi beliau hidup masih di zamannya masih memegang risalahnya kerasulannya Nabi Adam. Jadi tidak perlu lagi syariat, tidak perlu rasul, makanya harus sebagai nabi. Adam Idris ini sebelum terjadi banjir. Banjirnya Nabi Nuh. Kemudian baru Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh punya anak yang namanya Sam. Sam ini punya cucu Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kemudian Sam ini turun lagi, turunnya ke bawah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua, Nabi Ishak dengan Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub maka nanti silsilahnya Nabi Ayub dan Dzulkifli, itu dari Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub juga lahir Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf ini nanti di bawahnya Nabi Yasak atau Yusak. Dari Yakub juga ada yang bernama anak beliau Lawi. Dari Lawi ini nanti lahir Nabi Musa dan Nabi Harun, turunannya. Dari Harun turun ke bawah lagi lahirlah Nabi Ilyas. Itu silsilahnya. Mungkin hafal ya, mulai di silsilah juga ya. Nah, dari Lawi anak Nabi Yakub ini, kemudian Nabi Yakub ada punya anak Bunyamin. Ya. Nah, dari Bunyamin ini nanti lahir Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian ada punya anak Yahuda. Dari Yahuda ini lahir Nabi Daud. Dari keturunan Yahuda ini lahir Nabi Daud. Dari Nabi Daud lahir Nabi Sulaiman. Dari Sulaiman ini keturunannya lahirlah Nabi Zakaria. Dari Nabi Zakaria turunnya lahirlah Nabi Yahya. Dan dari Nabi Sulaiman ini juga lah keturunannya nanti lahirlah Siti Maryam. Siti Maryam itu dari keturunan Nabi Sulaiman. Nah, itu sebelah. Dari Nabi Ibrahim itu keturunan beliau lahir Nabi Ismail dari satu sisi. Dari sisi lain juga nanti ada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, tapi tidak langsung dengan Nabi Ibrahim, itu cucu atau apa gitu. Dari Nabi Ismail ini turun lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Idris ini adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam yang pertama, kemudian Nabi Idris alaihissalam. Allah sebutkan innahu kana siddiqan nabiyya. Beliau itu adalah orang yang jujur dan benar dan membenarkan. Siddiq itu benar dan jujur, benar dan membenarkan. Sehingga Abu Bakar itu digelar dengan as-siddiq karena beliau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat orang lain mendustakan. Nah, itu kan ceritanya itu cerita Nabi setelah Isra Mi'raj itu. Abu Jahal nampak Muhammad seorang kampungan. Besok hari itu Nabi itu duduk termenung hendak menyampaikan cerita tadi malam. Abu Jahal melihat, apa yang termenung? Kata Nabi, aku malam tadi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit. Ya Abu Jahal, angkat tong kita sikam itu sebelah. Angkat tong keduanya, pada awal. Apa itu naik maka dua dari sejarah awal itu memakai kotaknya Abu Jahal. Tapi Nabi itu diisrakan, dijalankan. Nangaran dijalankan terus tabukin sampai ke Makkah. Ya, dijalankan.
Sama sampai Makkah kayak biasanya. Terbuat di rupiah, terbuat dalam pesawat kan sampai. Amannya di jalan seorang, tak apa. Ini dijalankan. Lain doang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi siddiq itu jujur, benar, dan membenarkan yang benar, yang hak. Itu seperti kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang siddiq ini, walaupun dia bukan seorang nabi, kalau ini nabi beliau, walaupun dia bukan seorang nabi, orang yang membenarkan yang hak itu dimasukkan dalam golongan as-siddiqin. Jadi orang yang membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, artinya itu tegasan lah. Itu akan dimasukkan ke dalam golongan as-siddiqin. Ini berat memang membenarkan yang benar ini, menyalahkan yang salahnya, apalagi musim wahini. Wahini ini banyak yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yalah, karena terlalu pintar. Bilang wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan Allah beri nikmat kepada mereka. Seperti Allah memberikan nikmat kepada para nabi-nabi dan orang-orang yang siddiq dan syuhada dan salihin. Hanya nanti di akhirat nanti. Karena Nabi Idris dengan Nabi Adam itu masih satu generasi, makanya Nabi Idris tidak diutus menjadi rasul, karena Nabi Adam masih menjadi rasul. Nabi Adam itu Nabi dan Rasul sekaligus. Makanya Nabi Idris lahir tidak diangkat menjadi rasul karena masih satu generasi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kata Allah, kami angkat karena dia itu termasuk orang siddiq, membenarkan yang hak, maka kami angkat makanan 'aliyya fis sama, diangkat ke langit. Jadi banyak cerita-cerita tentang Nabi Idris ini. Cuman yang kita imani adalah memang Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua. Mungkin diangkat jasadnya, karena di setelah Nabi Islam era itu kan ketemu kan? Atau diangkat derajatnya menjadi orang yang mukarrabin. Kira-kira itu yang bisa dulu sampaikan. Di ayat ke-58 nanti Allah menjelaskan kepada kita tentang mereka-mereka yang para nabi-nabi ini, dari zuriat Nabi Adam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menghayati dan mengamalkan apa yang Allah sampaikan melalui Rasul dari dalam Al-Quran Al-Karim. Dan mudah-mudahan kedekatan kita dengan Allah semakin dekat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.